Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku tercinta, sahabat inspirasi Bu Nurul, kita berjumpa lagi. Semoga kalian senantiasa sehat walafiat, senantiasa berbahagia, dan senantiasa diberkahi di dalam apapun yang dikaruniakan Allah kepada kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Waktu berjalan begitu cepat, terkadang kita tertipu. Waktu terus berlalu dan kita masih terus seperti ini, belum berbuat apapun. Sampai kita tidak sadar, kita sudah berada di ujung waktu yang saatnya kita suatu saat nanti berpulang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Manusia yang melewati waktu sampai waktu itu berlalu, namun ia tidak memperoleh apapun, tidak memperoleh manfaat yang bisa menghasilkan suatu pahala, maka merugilah dia. Karena ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita beraktivitas, ketika kita melakukan suatu kegiatan apapun, seandainya itu kita niati untuk ibadah kepada Allah, maka sungguh segala aktivitas kita, segala kegiatan kita, maka juga akan bernilai ibadah. Bukankah Allah sudah menyebutkan, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Nah, mengapa kita merugi? Ketika tiba akhir dan awal tahun, pergantian tahun, maka hakikatnya adalah sadar atau tidak sadar, umur kita, jatah usia kita di dunia ini akan semakin berkurang. Mungkin secara angka usia kita bertambah, namun jatah usia yang diberikan Allah kepada kita akan semakin berkurang dan berkurang. Maka merugilah bagi siapapun ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ibarat seorang pedagang, maka orang yang merugi adalah ketika modalnya semakin berkurang, dan berkurang, bahkan mungkin modalnya habis, tak bersisa. Nah, sewaktu pagi kita sudah berniat, saya mau sholat duha jam 9 pagi nanti. Kita belum melaksanakan, ternyata sudah terdengar azan zuhur. Nah, kemudian kita sudah berniat, aku nanti malam akan sholat tahajud. Ternyata malam berlalu, sampai pagi kita belum melakukan sholat tahajud. Kita hanya berangan, tapi kita tidak action, kita tidak melakukan. Hanya sekedar angan-angan belaka. Maka sungguh waktu terus menggerus, menghabiskan sisa hidup kita dengan hal-hal yang mungkin sia-sia, dan kita terlena karena senantiasa menunda-nunda apa-apa yang menjadi niat kita, dan terus begitu tanpa kita bisa mewujudkannya. Waktu pagi kita terbiasa untuk zikir pagi, namun itu hanya sekedar angan-angan.
tak pernah dilakukan. Kita berniat untuk bersedekah, namun kemudian kita tunda. Akhirnya bersedekah pun itu tidak pernah dilakukan. Mungkin kita bersedekah, berinfak hanya ala kadarnya. Padahal sesuatu yang kita niatkan untuk Allah adalah bisa kita wujudkan yang terbaik untuk Allah. Masya Allah, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallahil azim. Perlu berapa lama lagi kita harus mewujudkan segala impian kita? Karena ketika usia kita sudah melampaui 40 tahun, semakin dekat waktu kita berpulang, maka perlu berapa waktu lama lagi untuk kita mau bertobat, mau kembali kepada Allah, mau istiqomah lillah karena Allah. Sebagai pengingat ketika kita sering terlena, ketika kita sering lupa sebagai manusia, ada baiknya kita melihat kepada diri kita. Coba kita lihat rambut hitam kita. Apakah rambut hitam ini masih seperti dulu ketika kita masih muda, masih hitam pekat? Atau sudah mulai ada warna-warna yang menghiasi kehitaman rambut kita? Usia 40 tahun ke atas, pasti Allah sudah memberikan tanda-tanda. Ada uban di rambut kita. Itulah peringatan dari Allah yang mungkin tidak kita sadari. Mungkin juga kita lupa bahwa ketika kita sedang membaca, kemudian penglihatan kita sudah tidak setajam dulu lagi. Kita perlu memakai alat. Kita harus sambung, kita pakai kacamata. Nah, sebetulnya itu juga sebagai peringatan dari Allah bahwa nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita sedikit demi sedikit sudah mulai diambil kembali. Waktu muda kita bisa berjalan yang mungkin agak jauh. Kita bisa naikin tangga, kita bisa berlari, kita bisa mengangkat. Namun sekarang tenaga kita sudah mulai berkurang. Naik tangga sedikit sudah ngos-ngosan nafas kita. Kita berjalan jauh sedikit, kita sudah merasa lelah. Nah, apakah itu juga bukan tanda-tanda? Ketika kita dipanggil, perlu yang memanggil berulang-ulang baru kita terdengar. Nah, telinga kita, penglihatan kita, kemudian tenaga kita, rambut kita, semuanya nikmat yang diberikan oleh Allah mungkin sudah tidak seperti dulu lagi. Sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang kekuatannya. Mungkin kita dulu bisa makan apa saja yang kita mau. Namun sekarang kita makan, pasti kita juga masih pilih-pilih. Kita bukan asal makan, tapi kita mulai berpikir, ini baik enggak buat kesehatan kita? Ini berdampak enggak untuk kesehatan kita dan sebagainya? Nah, semua tanda-tanda itu sebetulnya sudah datang pada diri kita di usia-usia yang sudah melampaui 40 tahun ke atas. Nah, ayo, saya mengajak kepada sahabat-sahabatku semuanya yang mungkin seusia dengan saya, 30 tahun terlampaui, kemudian 40 tahun terlampaui, mungkin juga nanti sampai 50 tahun, terus 60 dan entah sampai berapa, wallahu a'lam. Karena itu adalah
prerogatif Allah untuk memberikan berapapun usia yang mau diberikan kepada kita semuanya. Kita memperbarui taubat kita terus berbenah diri, memperbaiki akhlak kita mengupgrade diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik daripada hari-hari yang telah lalu. Mungkin sedikit muhasabah ini bisa memberikan satu peringatan untuk kita bahwa setiap tahun, pergantian tahun, harus ada sesuatu hikmah yang bisa kita ambil, bahwa kita harus menjadi manusia-manusia yang lebih baik, harus menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Dan mudah-mudahan kita bisa sampai di ujung penghidupan kita dalam keadaan akhir yang baik, akhir yang husnul khotimah. Amin, amin, ya robbal alamin.